Bagus juga tuh undangan. Celetuk Adi yang tiba-tiba muncul di hadapan Roni. Bisa salam dulu gak sih kalau mau masuk? Seluruh Roni. Hehehe, maaf mas. Ya gimana? Aku itu udah gak sabar pengen tahu calon kakak iparku. Secantik apa dia? Mata Roni memberikan tatapan tajam kepada Adi. Tolong matanya dikondisikan. Kenapa sih sensi banget kalau aku bahas kecantikan kakak ipar? Sambung Adi yang bingung dengan sikap Roni. Mas Adi, ya wajar aja dong Mas Roni kesal. Kamu berani-beraninya bahas kecantikan kakak ipar. Kecantikannya kakak ipar itu hanya untuk Mas Roni seorang. Kita gak boleh lihat. Bela Ryan yang baru muncul batang hidungnya. Aku kan hanya penasaran, sahut Adi. Mas, ini mau dibagi kemana aja? Tanya Ryan. Ini mau dibagi ke pegawai di sini sama di Pemkab. Ucap Roni sambil merapikan tumpukan undangan agar mudah dibawa. Ryan mengangguk. Berarti gak ada kayak royal wedding gitu ya? Tanya Adi. Gak ada, lebih sakral seperti ini biar gak ribet, sahut Roni dengan cepat. Adi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh ya mas, kemarin aku ketemu sama Mbak Nadia. Ucap Ryan membuat Roni berhenti melakukan aktivitasnya. Nadia? Iya, dia tanya tentang kamu. Terus dia tanya juga tentang tanggal pernikahannya Mas Roni sama Mbak Salma. Bebe Ryan. Kamu jawab? Enggak sih, kan aku baru tahu hari ini. Roni bernafas lega. Jujur ia sedikit takut jika Nadia tahu tanggal pernikahannya. Maka bisa jadi Nadia akan membuat rusuh di acara tersebut. Mengingat Nadia adalah perempuan yang sangat nekat. Ia bisa melakukan apapun itu demi ambisinya tercapai. Kalau aku boleh kasih saran, kayaknya Mas Roni harus turunkan penjagaan yang ketat, terutama buat Mbak Salma. Ucap Adi memberi saran. Wedede, tumben Mas Adi pinter, celetuk Ryan. Diem kau Ryan, aku lagi serius. Seketika Ryan menutup mulutnya, sedang Roni tampak berpikir. Gak usah dipikir keras-keras mas, kau ini bupati. Pasti semua aparat negara mau membantumu. Soal itu kamu serahkan saja pada adikmu yang paling ganteng ini. Ucap Adi sedikit menyombongkan diri. Ryan yang mendengarnya pun ingin muntah rasanya. Entah mengapa, ia mempunyai kakak yang memiliki tingkat kepercayaan yang sudah di luar nalar. Oke, aku minta mulai besok, Salma harus dikawal. Sekarang tugas kamu hubungi temanmu yang bisa diajak kerjasama dan minta temui aku sekarang. Titah Roni dengan tegas. Siap Pak Bupati, ucap Adi sambil memberi salam hormat kepada Roni. Sedang Ryan hanya bisa mengulum senyum melihat kelakuan kedua kakaknya. Keesokan harinya, Mbak Rizka, Salma berangkat dulu ya. Pamit Salma sambil sedikit berteriak. Iya dek, hati-hati di jalan. Salma segera membawa tas ransel dan pergi menuju tempat mengajarnya. Pak Joko, Salma berangkat dulu ya. Pamit Salma sambil menyalim tangan Pak Joko. Iya Mbak Salma, hati-hati ya. Siap Pak. Dengan sepeda motor kesayangannya, Salma membelah jalanan pagi itu. Karena kota ini terbilang kota kecil. Jadinya setiap pagi tidak pernah ada namanya macet. Karena banyak jalan tikus yang bisa dilalui. Dengan kecepatan sedang, Salma menikmati jalanan pagi itu. Tapi Salma merasa ada seseorang yang mengikuti sejak tadi. Salma yang penasaran, akhirnya sedikit mengarahkan spion ke belakang. Dan benar saja, dua orang laki-laki yang tidak tahu mukanya seperti apa, sedang berboncengan dan memakai helm full face berjalan mengikutinya. Salma mencoba memelankan kecepatan motornya. Dan benar, motor di belakangnya pun ikut memelan. Salma mencoba sedikit bermain dengan mencoba memelankan dan mempercepat. Lagi-lagi diikuti oleh sepeda motor belakang. Tapi karena Salma, perempuan yang tidak takut apa-apa kecuali kepada Allah, ia pun tidak memperdulikan hal itu. Tetap dengan santai ia melajukan motornya. Lagi pula ini tempat ramai,
Mereka juga gak akan berani ngapa-ngapain, batin Salma. Hingga tak terasa, Salma telah sampai di sekolah tersayang. Salma, panggil Novia dari kelasnya yang memang dekat dengan tempat parkir guru. Astagfirullah Nov, kerjaan kau kalau gak ngagetin ya bikin rusuh, sentak Salma. Hehehe, maaf Sal, lupakan soal itu. Aku cuma mau nanya, sini kau mendekat. Pinta Novia membuat Salma mendekat. Apa sih? Kemarin kau habis bagi undangan ya? Iya, kenapa? Curang kali kau. Sinta sama Nia dapat, aku enggak. Kau lupa sama aku. Ucap Novia membuat Salma menepuk dahinya. Diem, gak usah keras-keras kalau ngomong. Iya, nanti waktu pulang aku kasih. Jangan sekarang. Bisa-bisa nanti tasku digeledah sama murid kau. Matilah aku. Ucap Salma membuat Novia tertawa. Tahu aja kebiasaan muridku. Udahlah, aku absen dulu, jadi telat aku. Ucap Salma mulai panik karena sebentar lagi waktunya masuk kelas. Novia hanya bisa tertawa melihat tingkah sahabatnya itu. Gimana? Dia aman sampai di sana? Aman Pak Roni, tapi sepertinya tadi Bu Salma sedikit peka kalau ada kita, ucap seseorang dari seberang sana. Tapi dia nggak ngelakuin sesuatu kan? Tidak Pak Roni. Baik, kalian lanjut tugas kalian sampai dia pulang. Pokoknya jangan sampai kalian tinggalkan tempat itu sebelum semuanya aman. Titah Roni dengan tegas. Siap Pak Roni. Wow, kayaknya ada yang gak pengen calon istrinya celaka nih, ucap Adi sedikit menggoda Roni. Roni melirik tajam ke arah Adi. Ya gak apa-apa dong Di, justru itu bagus, ibu jadi tenang. Berarti Roni mau menjaga Salma dengan baik, sahut Purani yang masih tidak menyangka jika anak sulungnya akan memberikan perhatian lebih kepada Salma. Betul itu ibu, sebagai seorang laki-laki memang sudah selayaknya menjaga seorang perempuan. Ryan ikut menyepakati hal tersebut. Sedang Roni hanya diam, tidak ikut berkomentar. Ustazah Salma, ada Ustazah Ani enggak? Tanya seorang perempuan bername-tag Sulistiawati, penjaga koperasi siswa. Ustazah Ani tadi pamit ada rapat di dinas, kenapa? Di sini adanya Ustazah Fatim, sahut staf administrasi sedikit heboh. Bosan aku kalau sama Mbak Fatim. Mbak Ida ada nggak ya? Kenapa sih Lis? Kenapa cari mereka? Kayaknya penting banget, tanya Ustazah Fatim yang bingung dengan Sulis. Ada apa ini ramai-ramai? Sahut Ustazah Ida yang baru memasuki kantor. Karena jam pelajaran telah selesai, semua guru telah kembali ke kantor dan melakukan aktivitasnya masing-masing untuk mempersiapkan kelas besok pagi. Tak berbeda jauh dengan Salma, tetapi saat ini Salma sedang membantu Ustazah Fatim untuk mengecek absensi guru. Enggak ada apa-apa, tapi aku cuma mau cerita. Di depan itu ada dua laki-laki yang duduk terus di sana, jelas Sulis. Dari kapan Mbak? Tanya Salma. Dari tadi pagi, aku bingung, aku takut juga. Takutnya orang gak baik, terang Sulis. Gak boleh suuzon dulu Mbak, tegur Salma. Bukan suuzon Ustazah Salma, tapi kan harus jaga-jaga. Gak kamu tanya Ustazah Ida. Enggak lah Us, saya takut. Salma menghembuskan nafas pelan. Tadi di depan ada Pak Anwar kan? Tanya Ustazah Fatim. Ada, tapi ya nggak ngapa-ngapain orangnya. Berarti orangnya baik Mbak, mungkin aja lagi nunggu orang, sahut Salma. Tapi dari tadi pagi, kan aneh. Udah gini aja, kita lihat besok lagi. Kalau mereka ternyata masih di depan, baru kita bertindak. Gak usah takut, di depan banyak orang, ucap Ustazah Ida mencoba memberi solusi. Nah, betul itu, sambung Ustazah Fatim. Salma terdiam. Ia teringat dua sosok yang mengikutinya pagi tadi. Ia pun mulai penasaran. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Salma mencoba berpura-pura membeli sesuatu di koperasi. Ustazah Fatim, ini udah selesai ya? Aku mau lanjut buat persiapan besok.
ucap Salma meminta izin. Oh iya Mbak Salma, terima kasih banyak ya. Maaf merepotkan. Salma tersenyum, lalu segera pergi ke koperasi. Ketika di depan koperasi, mata Salma mencoba menatap sekelilingnya. Dan benar saja, 2 orang yang mengikutinya sedang duduk di bangunan samping sekolahnya. Siapa sih mereka? Tanya Salma dalam batinnya. Mbak Sulis, mereka orangnya. Tanya Salma sambil memberi kode mata. Iya Ustazah, makanya kami takut, orangnya gede-gede, ucap Sulis. Dim, itu Bu Salma keluar, dia lihat ke sini, ucap laki-laki yang berusaha mengalihkan pandangan. Iya benar Man, aduh gimana nih kalau Bu Salma tahu, bisa-bisa kita disate sama Pak Roni, ucap Diman mulai panik. Tenang-tenang, kita pura-pura pergi agak jauh sedikit. Kita tunggu 5-10 menit. Setelah itu kita kembali. Sekarang kita naik motor dulu. Pinta Rahman dan diikuti Diman. Sebisa mungkin mereka terlihat santai, sesuai dengan arahan Roni. Jangan sampai Salma tahu akan hal ini. Mereka pun pergi melewati Salma yang baru selesai membeli alat tulis. Tatapan Salma tidak lepas dari itu. Orangnya udah pergi Mbak, ucap Salma sambil menunjuk ke arah perginya 2 orang ini. Syukurlah, akhirnya pergi juga, ucap Sulis dengan lega. Berhenti Dim, kita tunggu di sini aja. Kan sebentar lagi waktunya Bu Salma pulang, sabar aja, ucap Rahman membuat Diman menghentikan laju motornya, tidak jauh dari tempat kerja Salma. Sal, mau pulang sekarang? Tanya Novia ketika melihat Salma yang ada di parkiran. Iyalah, udah lewat 1 menit, kita itu harus pulang tepat waktu, jangan korupsi, ucap Salma sedikit ngegas. Santai dong kalau soal pulang, kau memang nomor 1, tapi tunggu. Lagi-lagi ucapan Novia mengagetkan Salma. Kebiasaan banget sih ngagetin. Hehehe, maaf Sal. Novia menghampiri Salma yang sudah siap untuk pulang. Apalagi sih Nov? Kau lupa sesuatu kan? Tanya Novia. Lupa apa lagi sih? Tuh lihat, aku udah bawa tas, sepatu aku pakai, baju masih aman. Apalagi? Ucap Salma sambil memperlihatkan satu persatu barangnya. Undangan, bisik Novia. Salma memutar bola mata malas. Iya, kau ingat aja. Nih, Salma memberikan satu bungkus plastik berwarna hitam yang tentunya berisi undangan. Ia sengaja membungkus seperti itu agar tidak diketahui banyak orang. Buka di rumah, jangan di sini. Setelah sampai rumah, diletakkan di rumah. Jangan bawa ke sekolah, ucap Salma mengingatkan Novia. Siap Sal, terima kasih sobatku. Itu Bu Salma, ayo buruan Dim, ajak Rahman dengan cepat. Iya, sabar. Tapi kali ini, Salma terlihat tidak memperhatikan sekelilingnya. Ia fokus mengendarai motornya hingga tak terasa sampai di rumah. Tentunya membuat Diman ataupun Rahman tenang. Pak Roni, tugas hari ini selesai. Bu Salma aman tanpa kekurangan satu apapun, ucap Rahman memberikan laporan. Bagus, sekarang kalian boleh pulang. Dan ingat, besok kalian masih tetap bertugas sampai nanti saya menikah, ucap Roni. Siap Pak. Rahman pun mematikan sambungan teleponnya. Beruntung banget ya jadi Bu Salma. Baru calon istri aja dijaga kayak gini. Apalagi nanti jadi istrinya. Celetuk Diman sambil memandang langit yang cerah. Ya namanya juga calon istri bupati. Pasti Bu Salma banyak yang mengincar. Kalau nggak dijaga, bisa-bisa celaka. Udah sekarang kita pulang. Besok kita harus kembali ke sini lagi, ajak Rahman. Menuju hari H. Ustazah Ani, saya mau lapor, ucap Sulis sedikit heboh membuat semua guru menatapnya. Maaf Ustazah, silakan dilanjut pekerjaannya, lanjut Sulis lagi. Kenapa Lis? Ada masalah? Tanya Ustazah Ani. Dari beberapa hari yang lalu, 2 orang badannya besar-besar ada di depan sekolah terus. Saya takut, keluh Sulis.
Tak sengaja Salma mendengar pembicaraan Sulis yang memang sedikit keras. Orangnya mencurigakan gak? Gak terlalu sih Us, tapi anehnya kalau kita pulang mereka ikut pulang. Sepertinya mereka sedang mengawal seseorang, ucap Sulis sedikit menebak. Gak usah aneh-aneh Lis, siapa yang dikawal di sini? Di sini gak ada anak pejabat atau istri pejabat, sahut Ustazah Nani yang ternyata ikut mendengar. Iya sih Us, tapi saya takutnya nanti jadi bahaya, ucap Sulis menunjukkan ekspresi ketakutannya. Udah, tenang semuanya. Gini aja, hal itu biar jadi urusan saya. Tapi untuk saat ini, kita hanya perlu waspada. Selagi mereka tidak masuk ke dalam sekolah dan mengganggu anak-anak, kita anggap semuanya aman. Paham semuanya? Ucap Ustazah Ani yang akhirnya membuka suara. Iya Us. Sudah Sulis, kamu bisa kembali, tita Ustazah Ani. Salma yang penasaran, akhirnya memutuskan untuk menghampiri dua orang tersebut. Ustazah Salma, mau kemana? Tanya Sulis ketika melihat Salma yang akan menghampiri dua orang tersebut. Mbak Sulis masuk ke koperasi, aku urus mereka dulu, titah Salma dengan tegas. Dim, Bu Salma kesini, ini gimana? Ucap Rahman mulai panik. Tenang Man, jangan panik, nanti malah ketahuan. Kita pelan-pelan naik ke motor, kamu dulu habis itu aku, pinta Diman. Perlahan mereka melakukan pergerakan, tapi naas, suara Salma membuat mereka terdiam. Tunggu, ucap Salma dari kejauhan. Tanpa rasa takut, Salma menghampiri keduanya. Mau kemana kalian? Tanya Salma. Iya Bu. Itu, kami mau ke sana. Iya, ke sana, ucap Diman dengan gugup. Coba hadap ke saya, titah Salma. Diman maupun Rahman menuruti perintah Salma. Mati kita Dim, bisik Rahman. Diman hanya bisa menunduk. Sebenarnya kalian siapa sih? Kenapa kalian beberapa hari ini di depan sekolah? Ada urusan apa? Tanya Salma melipat tangan di depan dadanya. Anu Bu, Diman bingung harus menjawab apa. Ayo jawab, kalian siapa? Jangan pikir saya takut sama kalian ya. Kita orang suruhan Pak Roni, ucap Rahman dengan lirih namun masih bisa didengar oleh telinga Salma. Diman menyenggol tangan Rahman. Kenapa ngomong sih? Seloro Diman. Rahman hanya bisa tersenyum malas. Pak Roni. Keduanya mengangguk. Salma menghela nafas kasar. Buat apa dia nyuruh kalian di sini? Pak Roni meminta kami mengawal Bu Salma, jawab Diman yang masih menunduk. Salma mengusap wajahnya sedikit kasar. Coba kalian jangan nunduk. Saya sedang bicara sama kalian. Pinta Salma membuat keduanya mendongakkan kepala dengan tegak. Untuk apa? Kenapa harus dikawal? Kalau soal itu, kami kurang tahu Bu. Intinya kami diminta mengawal Bu Salma sampai kalian menikah, terang Rahman. Ya Allah Roni, ucap Salma mulai kesal. Dia yang minta disembunyikan pernikahan ini malah buat perkara seperti ini. Kalau orang-orang di sini tahu kan panjang urusannya. Batin Salma yang mulai capek dengan tingkah Roni. Maafkan kami Bu. Kalau saya suruh kalian pergi, kalian mau? Lagi pula saya bisa jaga diri saya sendiri, ucap Salma. Jangan Bu, nanti kami dimarahi sama Pak Roni, ucap Rahman mulai panik. Urusan Pak Roni, itu urusan saya. Kalian boleh pulang dan jangan ikuti saya lagi. Saya tidak enak dengan teman-teman saya. Mereka terganggu dengan kehadiran kalian, pinta Salma. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Kalian pulang. Kalau Pak Roni telepon kalian, bilang kalau semuanya aman, ucap Salma. Tapi, tanpa menunggu ucapan Rahman maupun Diman, Salma meninggalkan keduanya. Aduh, kita ketahuan. Gimana ini Dim? Tanya Rahman. Diman tampak lemas. Gak tahu, bisa disate kita sama Pak Roni. Udahlah kita pulang aja, ajak Rahman. Beneran mau pulang?
Ya gimana, daripada nanti Bu Salma marah lagi ke kita, ucap Rahman. Akhirnya Diman hanya bisa menurut. Ustazah Salma gimana? Mereka siapa? Tanya Sulis mencegat langkah Salma. Salma berusaha mengendalikan dirinya yang masih emosi dengan Roni. Bukan siapa-siapa mbak, tenang aja, mereka orang baik kok, ucap Salma. Tapi kenapa mereka di situ terus? Salma sedikit bingung harus menjawab apa. Mereka itu intel, atau bisa dibilang mata-mata. Mereka sedang memantau target yang baru ditemui, jawab Salma dengan asal. Seketika Sulis terkejut. Wah, berarti mereka polisi. Bisa jadi. Ya udah, sekarang Mbak Sulis sama lainnya gak usah takut. Mereka tidak akan ngapa-ngapain kita, ucap Salma. Sulis tersenyum senang. Makasih Ustazah Salma yang sudah berani menemui mereka. Sama-sama, udah silakan kembali kerja. Diman dan Rahman memutuskan kembali ke kantor Bupati. Dan tepat sekali Roni juga keluar dari kantor tersebut. Diman, Rahman, panggil Roni membuat keduanya panik. Bukannya ini belum jamnya Salma pulang? Tanya Roni. Iya pak, maaf sebelumnya. Kami ketahuan sama Bu Salma, ucap Diman dengan lirih. Roni menatap tajam keduanya. Kenapa bisa ketahuan? Sepertinya ada yang melaporkan kami, lalu Bu Salma datangi kami dan meminta kami mengaku, terang Rahman. Roni membuang nafas kasar. Ya Allah, kenapa bisa gitu? Kenapa kalian ngaku? Kami takut pak, ternyata Bu Salma galak juga ya, jawab Diman dengan polos. Dari awal saya kan sudah kasih tahu, jangan sampai keberadaan kalian diketahui oleh Salma. Salma itu beda dari perempuan yang lain, dia gak takut apa-apa, ucap Roni mulai kesal. Iya pak, maafkan kami, ucap Diman merasa bersalah. Ya sudah, kalian bisa lanjut pekerjaan kalian yang lain. Salma biar jadi urusan saya, tukas Roni. Pak Roni marah sama kami, tanya Rahman. Tidak, kalian lanjut saja pekerjaan kalian, titah Roni. Tanpa membantah, Diman maupun Rahman berlalu dari hadapan Roni. Salma, kamu unik banget sih, ucap Roni tanpa sadar. Rumah Salma terlihat sangat ramai. Semua keluarganya tampak berkumpul untuk menyambut pernikahan Salma yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Kini Salma telah sampai di rumah. Otaknya masih memikirkan pengakuan 2 orang yang menyebut bahwa mereka adalah orang suruhan Roni. Salma bingung dengan jalan pikiran Roni. Dek, Mbak boleh masuk? Tanya Rizka dari luar. Boleh Mbak. Kenapa mukamu kayak orang bingung gitu? Tanya Rizka setelah masuk ke dalam kamar Salma. Enggak apa-apa. Yes, adikku ini memang jago sekali untuk berbohong. Tapi sayangnya, kakakmu ini tidak mudah dibohongi, ucap Rizka sambil merangkul Salma dari belakang. Ada masalah apa sih? Tuh, calon adik iparmu buat perkara lagi, ungkap Salma. Roni, buat perkara apa? Tahu, capek aku sama dia, keluh Salma sambil melepas rangkulan Rizka dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Rizka pun ikut duduk di atas kasur tersebut. Kenapa sih? Coba cerita, tanya Rizka. Salma kembali menegakkan tubuhnya. Gini, aku cerita ya mbak. Bisa-bisanya dia suruh orang buat kawal aku dan itu bikin geger teman-teman di sekolah. Banyak yang mengira orang ini penculik, sampai-sampai dilaporkan ke kepala sekolah. Terus karena aku penasaran, aku nekat tanya ke mereka. Dan ternyata mereka orang suruhan dia. Kan nyebelin banget, gak ngomong gak apa tiba-tiba kayak gitu, ucap Salma dengan emosi yang sudah meluap-luap. Hahaha, tawa Rizka pecah seketika. Kok ketawa sih mbak? Seloroh Salma. Ya kamu lucu sih. Roni ngelakuin itu buat jaga kamu. Dia gak mau calon istrinya kenapa-napa, ucap Rizka memberikan pengertian. Salma menghembuskan nafas panjang. Tapi kan bisa ngomong dulu, jangan tiba-tiba kayak gitu. Kan buat geger semuanya. Rizka tersenyum. Roni ternyata orangnya sweet juga ya. Tipe-tipe cowok act of service gitu.
Ucap Rizka mulai mengompori Salma. Mbak, aku serius. Pekik Salma semakin emosi. Diam, Mbak kasih tahu ke kamu. Jangan marah-marah dulu. Rizka memegang kedua bahu Salma agar menghadap ke dirinya. Roni itu peduli sama kamu. Dia itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dia ngelakuin ini karena gak pengen kamu celaka. Dan ingat, Roni bukan orang sembarangan. Dia seorang bupati. Banyak orang yang mengincar dirinya dalam hal apapun. Dari sekian banyak orang yang terlihat baik, belum tentu baik sepenuhnya. Karena itu kamu perlu dijaga. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang mengincar dirimu juga. Jadi kamu perlu waspada. Terima apapun yang Roni lakukan. Karena dia tahu apa yang terbaik. Paham? Ucap Rizka dengan wajah serius. Salma hanya bisa mengangguk. Ia baru ingat jika dirinya akan menikah dengan seorang bupati, di mana ini adalah salah satu profesi yang memiliki resiko cukup tinggi. Sepertinya setelah ini kehidupannya akan berubah 100%. Keesokan harinya, waktu begitu cepat berlalu. Segala persiapan pernikahan telah usai. Undangan telah disebar meski hanya untuk orang-orang tertentu. Di luar dekorasi telah terpasang rapi dan indah sesuai dengan permintaan kedua belah pihak. Untuk acara akad akan dilaksanakan di rumah Salma. Beruntungnya, rumah Salma berada di kompleks perumahan yang menjunjung tinggi privasi seseorang. Tentunya itu sangat baik, karena ia tidak perlu susah untuk menutupi pernikahan ini, karena ia mempunyai tetangga yang tidak terlalu peduli dengan yang lain. Karena pernikahan tinggal 1 hari lagi, artinya besok adalah hari yang paling ditunggu kedua belah pihak. Dan tentunya, keluarga Salma dari pihak ayah maupun ibu sudah berkumpul. Tapi berbeda dengan Salma. Sepertinya ia tidak ingin bergabung dengan keramaian tersebut. Terlihat ia sejak pagi asyik tergolek di atas kasur kesayangannya. Sambil memandang langit-langit kamarnya. Ia berpikir, ia masih tidak menyangka jika dirinya akan menikah secepat ini. Dan suaminya adalah seorang bupati yang terlibat dalam kasus yang membuat ayahnya meninggal. Kenapa aku bisa menikah sama orang yang pernah terlibat dalam kasus meninggalnya ayahku? Batin Salma. Gimana hidupku setelah menikah sama dia? Tanyanya lagi. Otaknya seakan-akan penuh dengan pertanyaan. Salma berteriak membuat orang-orang di rumahnya mendengar. Tante Ria mulai panik. Tanpa berpikir, ia menyusul Salma. Salma, kamu kenapa? Ada apa, Nak? Tanya Tante Ria dari luar. Salma terkejut. Ia sedikit terlonjak mendengar suara Tante Ria. Tante, gak apa-apa, Tan. Salma, gak apa-apa. Aku cuma pengen teriak aja. Ucap Salma setelah membuka pintu kamarnya. Tante Ria bernafas lega. Tante kaget. Kirain kamu kenapa-kenapa. Hehehe. Maaf, Tante. Tante Ria hanya bisa geleng-geleng kepala menerima tingkah random keponakannya. Oh iya, kamu mau ke makam ayah sama ibu gak? Kalau iya biar diantar sama Mas Adnan. Ucap Tante Ria. Sekarang? Tahun depan? Ya sekarang atuh Salma. Ucap Tante Ria sedikit kesal. Hehehe. Iya Tante. Ya sudah, aku ganti baju dulu. Seorang laki-laki tampak mengelus batu nisan bertuliskan nama Lukman dan Arin. Pak, Bu, insya Allah besok saya akan menikahi putri bungsu kalian. Mungkin saya tidak pernah meminta langsung kepada kalian, karena memang pernikahan ini terkesan terpaksa. Tetapi saya yakin kalian adalah orang yang baik.
Saya banyak berutang budi kepada kalian, terutama Bu Arin. Dan saya pun punya salah dengan Pak Lukman. Karena saya, Bapak meninggalkan kedua putri Bapak. Mata Roni sedikit berkaca-kaca ketika mengingat kejadian di mana mobilnya menabrak Pak Lukman. Saya minta maaf kepada kalian, tapi mungkin permintaan maaf saya sudah tidak ada artinya lagi. Sekarang saya mencoba untuk membalas kebaikan kalian dengan menikahi putri bungsu kalian. Saya tidak bisa menjamin jika kedepannya saya tidak menyakiti putri kalian. Saya masih mencoba menerima semua ini. Intinya, saya meminta restu kepada kalian untuk menjadi pendamping putri bungsu kalian. Doakan saya di sana ya. Semoga bisa membahagiakan putri kalian. Ucap Roni panjang lebar. Ini adalah kalimat terpanjang yang pernah Roni katakan selain ketika ia berpidato. Bahkan ketika ia meminta Nadia kepada keluarganya pun tidak sepanjang ini. Entah mengapa, ketika Bu Rani mengungkapkan fakta sebenarnya, membuat Roni memiliki tanggung jawab besar atas kebahagiaan Salma. Saya pamit ya. Kalian tenang di sana. Setelah itu, Roni menaburkan bunga serta menuangkan air di atas kedua makam tersebut. Roni, kamu kesini. Suara seseorang membuat Roni menoleh. Adnan dan Salma berjalan menghampirinya. Mas Adnan. Iya mas, saya sempetin ziarah ke makam Pak Lukman dan Bu Arin. Adnan tersenyum mendengarnya. Terima kasih ya, tapi kamu ingat, sebentar lagi kamu akan menjadi suami Salma. Itu artinya, mereka akan menjadi orang tuamu. Jadi tidak perlu sungkan untuk memanggil ayah dan ibu. Ucap Adnan mengingatkan. Roni tersenyum dan mengangguk. Lalu ia menatap Salma yang sejak tadi menunduk. Senyum jahil terbit dari bibir Roni. Ada uang jatuh tuh. Ucap Roni membuat Salma secara spontan menoleh kanan kiri mencarinya. Gak ada, sahut Salma polos. Adnan sedikit tergelak. Polos sekali sepupuku ini. Gak ada uang jatuh, kamu bohong ya? Seloroh Salma sambil menatap sengit Roni. Dasar mata duitan, sindir Roni. Wajah Salma memerah. Tangannya mengepal. Emosi Salma sudah di ubun-ubun. Ingin ia keluarkan semua apalagi masalah orang suruhan yang belum ia tanyakan. Membuat semakin besarlah emosi Salma. Sudah Ron, jangan goda dia terus. Kamu segera pulang. Gak baik calon manten di luar. Apalagi sekarang ketemu sama calon istri. Ucap Adnan. Iya mas, saya pamit dulu. Hawanya juga mulai gak enak. Ucap Roni sambil sedikit melirik Salma. Kemudian Roni bersalaman dengan Adnan dan pergi tanpa pamit ke Salma. Astagfirullah, itu orang makan apa sih? Kenapa nyebelin banget? Gerutu Salma. Adnan sedikit tertawa. Kamu kenapa sih? Kalau ketemu Roni bawaannya emosi mulu. Dia calon suamimu loh. Gimana gak emosi mas? Orangnya nyebelin, ngeselin, jahil. Ungkap Salma penuh emosi. Sudah, emosinya disambung nanti. Sekarang kita kirim doa dulu buat ayah sama ibu. Ujar Adnan. Salma pun menurut. Mereka pun segera duduk dan fokus mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya. Setelah itu, Salma meminta kepada Adnan untuk membiarkan dirinya sendiri. Ia ingin curhat kepada kedua orang tuanya. Tanpa membantah, Adnan pun melakukan apa yang diminta oleh Salma. Ayah, ibu, gimana kalian di sana? Pasti bahagia kan? Adik harap kalian bahagia ya. Mata Salma mulai berkaca-kaca. Besok, insya Allah adik mau nikah. Adik mau nikah sama seseorang yang pernah ibu beri amanah untuk menjagaku. Ya, meskipun adik terpaksa menerima, tapi adik paham, kalian adalah orang yang paling tahu tentang adik.
Bahkan ketika raga kalian tidak lagi di sini, kalian tetap memberikan perhatian kepada adik, ucap Salma yang tidak ada jawab. Adik takut ya, Bu. Adik takut. Adik gak bisa jadi istri yang baik karena terpaksa menikah dengannya. Salma mengusap air matanya. Maafin adik jika nanti pernikahan ini tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi adik berusaha untuk ikhlas menjalani semua ini, ucap Salma. Curhatnya sampai di sini dulu ya, Bu. Adik pamit dulu. Kalian bahagia di sana. Salma sayang sama kalian. Sambung Salma sambil mengelus kedua batu nisan tersebut. Tak lupa, ia menancap bunga mawar putih di samping batu nisan keduanya, lalu tersenyum dan melangkah menjauhi makam tersebut. Gimana? Udah selesai dari makam? Tanya Bu Rani kepada putra sulungnya. Sudah Ibu, Alhamdulillah. Hati Roni sekarang tenang, ucap Roni dengan lembut. Senyum bahagia terbit dari Bu Rani. Bahagia dalam pernikahan ini ya Mas. Roni tertegun mendengar ucapan tersebut. Ibu pengen kamu bahagia. Ikhlas menjadi imamnya. Bimbing Salma. Jika Salma salah, jangan pernah sakiti dia. Kalau kamu menyakitinya, sama saja kamu menyakiti ibumu ini. Lanjut Bu Rani membuat Roni tidak bisa berkata-kata lagi. Bu Rani menepuk bahu Roni pelan, lalu meninggalkan Roni yang masih terdiam. Woi Mas, jangan ngelamun, ucap Adi mengejutkan Roni. Ya Allah, kerjaanmu kalau nggak buat rusuh yang ngagetin, seloroh Roni. Adi pun terkekeh. Ya begitulah aku. Gimana nih, udah hafal belum nama panjang calon istri? Belum, jawab Roni dengan santai. Ya Allah, belum hafal, ucap Adi yang sangat terkejut. Apa weh, Mas Roni belum hafal nama calon istrinya? Sahut Ryan. Parah banget Mas Roni. Mas, besok akad loh, ucap Adi yang tidak habis pikir dengan otak Roni. Kenapa kalian heboh banget sih? Gimana gak heboh Mas? Besok kau ini nikah, kau yang ijab kabul. Kenapa belum hafal namanya? Ucap Adi penuh emosi. Niat nikah gak sih? Ucap Ryan sambil geleng-geleng kepala. Roni sangat santai menanggapinya. Kini justru ia mengambil minuman kaleng dan dengan santai meminumnya. Adi hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar. Santai dulu gak sih? Ucap Roni membuka suara. Gila-gilanya disuruh santai. Kita berdua rela izin gak masuk kerja demi datang ke pernikahanmu. Kamu malah kayak gini. Ya Allah Mas, pengen ku getok kepalamu, jawab Adi. Udahlah, kalian fokus saja sama tugas kalian besok. Masalah ijab kabul kalian tenang aja. Aku akan melakukannya secara spontan, ucap Roni membuat kedua adiknya melongo. Spontan apaan? Ryan terlihat lelah dengan kakak pertamanya yang begitu santai. Terserah kamu Mas, pokoknya besok jangan sampai ngulang 3 kali. Bisa-bisa gak jadi nikah, ucap Adi mengingatkan. Sahut Roni sambil sibuk membalas satu persatu pesan di HP-nya. Hari spesial. Suara riuh burung saling bersahutan mengiringi keramaian di rumah Salma. Pagi ini, semua penghuni rumah tersebut telah bangun dan bersiap untuk acara akad yang akan dilaksanakan jam 10 pagi nanti. Seorang perempuan terlihat baru bangun dari tidurnya. Tangannya menopang wajah yang menghadap kaca besar di depannya. Ya Allah, Dek. Kamu itu tidur jam berapa sih? Tanya Rizka.
Jam 1 kayaknya, jawab Salma dengan santai. Rizka menghembuskan nafas kasar. Ya Allah, kamu ingat kan hari ini mau nikah? Ucap Rizka mulai emosi. Ingat mbak, udah, sekarang aku mau diapain? Tanya Salma. Tok tok, Dek Rizka, ini MUA-nya udah sampai. Ucap Vina masuk ke kamar Salma. Iya mbak, suruh ke ruang sebelah. Dandanya di sana saja. Ini kan buat kamar pengantin. Ucap Rizka. Yap, kamar Salma telah diubah menjadi kamar pengantin. Di atas kasurnya, ada handuk yang dibentuk angsa saling berhadapan membentuk love. Tak hanya itu, bunga mawar juga disebar di atas kasur Salma, membuat Salma hanya geleng-geleng kepala melihat kondisi kamarnya. Udah, sekarang kamu ke ruang sebelah. Mbak mau lihat yang lain dulu, pinta Rizka sambil menarik tangan Salma. Dengan langkah berat, Salma menurut. Ini kak, calon mantainya, ucap Vina ketika melihat Salma ke dalam ruang tersebut. Wah, cantik ya, padahal belum di make up, puji seorang perempuan berhijab. Salma hanya tersenyum tipis. Sini sayang, duduk sini. Kakak akan buat kamu seperti ratu hari ini, ucap perempuan tersebut sambil menarik tangan Salma. Salma tidak bisa berkata-kata lagi. Ia sepertinya tidak ada tenaga untuk berkomen. Minggu, 25 Mei 2025. Hari yang ditunggu-tunggu dua keluarga untuk menjadi satu. Keluarga Roni telah bersiap. 30 menit lagi acara akan dimulai. Mereka pun sudah bersiap untuk berangkat ke rumah Salma. Seorang laki-laki mengenakan pakaian adat Jawa tampak meneliti penampilannya di pantulan kaca. Masya Allah, tampan sekali anak ibu ini, puji Bu Rani kepada anak sulungnya. Roni tersenyum tipis. Sejenak ia menatap wajah ayu sang ibu. Tangan Bu Rani dengan lembut merapikan pakaian yang Roni pakai. Ibu tidak menyangka, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang suami. Anak ibu sudah besar ya, ucap Bu Rani dengan lembut. Roni tersenyum sendu. Ibu boleh minta sesuatu sama kamu? Roni mengangguk. Cintai orang yang kamu nikahi. Jangan pernah disakiti hatinya. Pinta Bu Rani membuat Roni tertegun. Ibu yakin kamu bisa, sambung Bu Rani penuh keyakinan. Ibu, Mas, ayo berangkat, semuanya sudah siap. Pekik Adi dari luar kamar, membuat mereka sedikit terkejut. Nah, semuanya sudah siap, kita berangkat sekarang. Iya Bu. Waduh, calon manten, ganteng juga nih. Ledek Adi ketika Roni keluar dari kamar. Sahut Roni datar. Ayo berangkat, ajak Bu Rani. Adi dan Roni mengikuti langkah ibunya. Mas, udah hafal kalimat ijab kabulnya kan? Bisik Adi. Belum. Seketika Adi mendelik menatap Roni. Tenang, aman nanti, ucap Roni lalu memisahkan diri dari Adi karena mereka menaiki mobil yang berbeda. Adi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah sang kakak. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Di satu sisi, seorang gadis tampak cantik dan anggun mengenakan baju adat Jawa. Matanya menatap pantulan wajahnya yang telah terpoles indah. Namun tidak ada senyum yang terbit dari bibirnya. Dek, senyum dong. Ini mau Kak Rati foto, ucap perempuan yang memoles wajah Salma. Gak bisa senyum, berat bibirku, ucap Salma asal. Semua orang yang mendengarnya seketika terdiam. Riz, adikmu ini ada-ada aja, ucap Kak Rati yang mulai lelah dengan Salma. Dek, ayolah senyum. Kalau kamu senyum cantik loh. Mas Bupati pasti tergila-gila, ucap Rizka membuat Salma seolah-olah ingin muntah. Bisa gak sih
Gak usah sebut Mas Bupati, seloroh Salma. Baru kali ini disebut calon suaminya gak mau. Heran Kak Rati. Salma, teriak 3 orang perempuan dengan heboh. Salma pun menoleh. Ya Allah, kalian udah datang, ucap Salma ikut heboh. Jangan banyak gerak, nanti makeupnya rusak, tegur Rizka membuat Salma cemberut. Masya Allah, cantik sekali kamu Sal, puji Sinta menatap kagum Salma. Bisa anggun juga ya kau, sahut Novia membuat Salma menggeblak bahu Novia. Suka. Belum sempat Novia membalas, Vina masuk ke ruang tersebut sambil berkata, keluarga calon mempelai laki-laki sudah sampai. Tolong Kak Rati segera selesaikan persiapannya Salma. Rizka ikut ke depan. Perintah Vina membuat semua tim bergerak cepat, karena sebentar lagi akad dimulai. Salma memejamkan matanya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ingin rasanya ia menghilang dari semua ini. Hatinya ingin menangis. Ayo dek, foto dulu, ajak Kak Rati membuat Salma tersadar. Udah Sal, kau foto dulu, kita mau lihat akadnya, ucap Nia sambil menarik 2 temannya yang lain. Penjagaan super ketat telah dilakukan sejak kemarin sore di rumah Salma maupun Roni. Karena ini adalah pernikahan yang disembunyikan, maka jangan sampai masyarakat tahu sekecil apapun. Bahkan ketika rombongan Roni datang, itu pun harus dilakukan secara bergantian, agar tidak diketahui demi kebaikan semuanya. Jantung Roni mulai berdetak lebih cepat. Nafasnya sedikit memburu. Ia tidak menyangka akan menikah sebentar lagi. Ayo mas, kita turun, udah sampai, ucap Bu Rani membuat Roni tersentak. Tanpa berucap, Roni turun dari mobil. Suara MC menyambutnya dengan hormat. Keluarga Salma telah bersiap untuk menyambut. Acara pertama adalah penyambutan keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Tante Ria yang memang diminta menggantikan Bu Arin menyambut Roni dengan bahagia. Sesuai instruksi dari MC, Tante Ria mengalungkan bunga melati yang telah dirangkai ke badan Roni dengan sopan. Roni menerima. Kemudian Roni mencium tangan Tante Ria dan Om Usman dengan taksim. Semua keluarga Roni maupun Salma telah masuk ke ruang acara. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu semua pihak, yaitu ijab qabul. Karena ini adalah acara yang sangat sakral, maka Roni meminta beberapa pejabat penting untuk menjadi saksi di pernikahannya. Terlihat Pak Ridwan Kamil menjadi saksi dari pihak Salma dan Pak Emil Dardak menjadi saksi dari pihak Roni. Sebuah pernikahan yang luar biasa. Tak hanya pejabat, namun beberapa ulama dan ustadz juga hadir dalam acara tersebut. Ada Ustadz Maulana dan lain-lainnya. Saat ini, Roni telah duduk di meja akad. Di depan Om Usman telah bersiap dengan tenang. Pak Penghulu pun telah bersiap dengan semua berkas yang akan diperlukan. Pak Ridwan Kamil dan Pak Emil juga telah bersiap di samping kanan kiri menjadi saksi. Tak lupa, Ustadz Maulana juga ikut bergabung. Semangat, pasti bisa, bisik Pak Ridwan Kamil memberi dukungan kepada Roni. Roni pun mengangguk. Ia berusaha mengendalikan dirinya yang sudah gugup. Jika boleh memilih, ia lebih baik debat pilkada daripada harus mengucap kalimat akad. Untuk mengendalikan dirinya, Roni memejamkan matanya lagi, sambil mengingat nama lengkap Salma dan maharnya nanti. Acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dari seorang qori, lalu dilanjutkan dengan khutbah nikah oleh Ustadz Maulana. Selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu, pengucapan ijab kabul. Penghulu memulai acara tersebut dengan mengucap 2 kalimat syahadat dan suara Al-Fatihah. Acara akad dimulai. Setelah itu memberikan pertanyaan kepada Roni mengenai perempuan
yang akan dinikahi, dan berapa mahar yang diberikan. Untuk Bapak Usman sebagai wali nikah dari Ananda Salma Reina Salsabila, silakan menjabat tangan calon menantunya, Aditya Roni Parulian. Pinta petugas KUA. Dengan yakin, Roni menjabat tangan Om Usman. Matanya pun menatap serius kepada Om Usman yang sedang tersenyum ke arahnya. Silakan Pak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Usman Bimantara sebagai pengganti almarhum Lukman Bimantara, selaku orang tua Ananda Salma Reina Salsabila. Om Usman menarik nafas pelan. Saya nikahkan dan kawinkan putri almarhum Lukman Bimantara, Salma Reina Salsabila, dengan Aditya Roni Parulian dengan mas kawin emas seberat 25 gram dan uang sebesar Rp250.525, serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Salma Reina Salsabila binti Lukman Bimantara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Roni dengan lantang melalui satu tarikan nafas. Bagaimana saksi? Sah? Sah, pekik semuanya. Tes. Air mata Salma pecah mendengar kalimat tersebut. Roni mengusap wajahnya. Hatinya lega setelah mengucap kalimat tersebut. Alhamdulillah, ucap Om Usman dengan bahagia. Al-Fatihah. Pinta petugas KUA. Kalimat tahmid tidak berhenti bergema di ruang tersebut. Bu Rani maupun Tante Ria terlihat menitik air mata. Tangan mereka saling menggenggam satu sama lain. Suasana bahagia dan haru bercampur menjadi satu dalam ruang tersebut. Akhirnya Bu, terima kasih, ucap Bu Rani lalu memeluk Tante Ria. Adikku jadi istri orang, ucap Rizka yang berusaha menahan air matanya. Sedang Vina tersenyum berusaha menguatkan Rizka. Dan inilah saat yang dinanti-nanti. Pengantin perempuan memasuki ruangan. Wah, udah sah Mas, ucap Adi heboh. Mas, jangan malu-maluin, tegur Ryan. Mata Adi mulai serius menatap arah Salma yang akan keluar. Jantung Roni berdetak lebih cepat lagi dari sebelumnya. Ini adalah hal yang tidak siap Roni lakukan bertemu dengan Salma, dengan status yang berbeda.